Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Good morning students. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita belajar bersama-sama lagi IPS ya. Tema 8, subtema 3. Kemarin kita sudah membahas tema 1, subtema 1 dan subtema 2. Subtema 3 ini kondisi geografis dan kegiatan ekonomi. Ada hubungan kondisi geografis dengan kehidupan perekonomian. Hubungannya, kondisi geografis itu apa sih? Kondisi geografis ialah kondisi yang berkaitan dengan permukaan bumi. Adanya perbedaan kondisi geografis itu akan berpengaruh pada perekonomian, kegiatan ekonomi. Penduduk akan memilih mata pencaharian sesuai dengan kondisi dan ketersediaan alam. Misalnya yang tinggal di dekat laut atau tepi pantai ya, itu kebanyakan mata pencahariannya adalah menjadi pelaut atau nelayan dan seterusnya. Kemudian wilayah Asia Tenggara itu mempunyai hamparan tanah yang subur. Nama tanahnya itu disebut tanah vulkanik dan tanah aluvial. Maka dari itu, sebagian besar negara di Asia Tenggara penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Nah, sekarang peta Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang, cross position, karena Indonesia berada di antara dua benua. Benua apa saja itu? Benua Asia dan benua Australia, di antara kedua benua. Dan di antara dua samudra. Samudra apa namanya? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu letak geografis Indonesia. Pengaruhnya apa? Pengaruh letak geografis Indonesia dalam hal perekonomian. Pastinya jalur ya. Perekonomian itu kan ada barang, nah, berarti kan jalur perdagangan. Nah, jadi jalur perdagangan internasional dan perkembangan pariwisata yang pesat. Pariwisata di Indonesia sangat berkembang sehingga terkenal di dunia. Misalnya yang paling terkenal adalah Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain. Perkembangan pariwisata yang pesat. Kegiatan pariwisata membawa pengaruh yang baik di sektor permintaan barang dan jasa. Contohnya, salah satu wisata unggulan Indonesia yaitu Pulau Komodo. Nah, namanya juga Pulau Komodo. Di dalamnya ada komodo. Untuk sampai ke Pulau Komodo, sebelumnya harus singgah dahulu di Labuan Bajo, nama tempat. Setelah singgah di Labuan Bajo, dari Labuan Bajo ini kegiatan ekonomi mulai berjalan karena banyak pendatang yang singgah di situ. Mulai dari penyewaan kapal pinisi, penjualan tiket penginapan. Nah, pasti butuh tempat tidur ya, tempat tinggal sementara, menginap di hotel atau di rumah yang disewakan dan sebagainya. Nah, ini menjadikan perekonomian daerah Labuan Bajo meningkat, mendapatkan keuntungan dari pariwisata. Kemudian kekayaan Indonesia, tanah vulkanik, tanah aluvial. Nah, Indonesia termasuk penghasil kopi terbesar di dunia karena tanahnya yang subur, yaitu tanah vulkanik dan tanah aluvial itu ada di Indonesia. Hutan yang luas ya, flora dan fauna beragam, dan laut yang luas. Makanya di Indonesia wilayah yang paling luas adalah lautnya.
beribu-ribu kilometer. Kekayaan Thailand, sekarang Thailand yang pindah ya, Indonesia sudah, Thailand sekarang juga punya tanah vulkanik. Kemudian hasil pertaniannya apa? Beras atau padi ya, diekspor dan impor. Hasil perikanan juga ada, ikan tuna, udang. Hasil perkebunan karet, biji-bijian. Selanjutnya Laos, kekayaan Laos ya, tanahnya yang aluvial ya, subur. Hasil pertaniannya itu padi dan jagung. Hasil hutan kayu jati dan damar, hampir mirip di Indonesia. Oke anak-anak, setelah ini ada tugas ya di LKS halaman 82 Romawi 1 saja. Tulis jawabanmu di buku tulis, lalu foto dan kirim ke Google Classroom. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.